PT Aneka Tambang Tbk tumbuh bukan hanya dari kemampuan operasional dan teknologi, tetapi juga dari landasan hukum yang kuat dan jelas. Landasan ini memberi Antam kepercayaan dari negara, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Berikut gambaran aspek hukum yang menopang bisnis Antam. PT Aneka Tambang Tbk berdiri di atas landasan hukum yang kuat. Kegiatan usahanya sesuai dengan KBLI 07293 untuk nikel, 07294 untuk bauksit, dan 07299 untuk logam lainnya. Antam juga mematuhi berbagai aturan pertambangan dan menjunjung tata kelola yang baik, agar tumbuh berkelanjutan dan memberi nilai positif bagi negara dan masyarakat. Seiring tumbuhnya kebutuhan mineral global, Antam berada di tengah pasar yang terus berkembang. Dengan portofolio produk nikel, bauksit, dan emas, Antam siap menjawab kebutuhan energi dan teknologi masa depan. Pada tahun 2023 hingga 2028, pasar mineral global tumbuh stabil dengan CAGR 35%, naik dari indeks 100 ke 118. Antam sendiri mengandalkan 3 produk utama, nikel sebesar 40%, bauksit 30%, dan emas 30%. Indonesia juga memimpin produksi nikel di Asia, diikuti Jepang, Korea Selatan, Cina, dan India. Dengan portofolio produk yang kuat dan peran strategis Indonesia, Antam siap memanfaatkan tren kebutuhan mineral untuk energi dan kendaraan listrik masa depan. Setelah aspek pasar, saya akan menjelaskan aspek teknis. Antam mengelola mineral dari hulu ke hilir. Dimulai dari ekstraksi biji di tambang, kemudian diolah di smelter dan refining untuk menghasilkan ferronikel, emas, hingga CGA. Selanjutnya, teknologi HAL dan RKEF mendukung kebutuhan baterai kendaraan listrik. Dan dengan energi ramah dari panel surya, Antam siap mengantar produk bernilai tinggi ini ke berbagai industri dan negara. Selanjutnya ialah aspek finansial. Pada tahun 2024, aspek finansial PT Aneka Tambang Tbk terlihat sangat solid dan terukur. Untuk kebutuhan investasi, Antam mengalokasikan capex sebesar Rp1,71 triliun, dengan biaya operasional atau OPEX berada di angka Rp40 triliun. Sehingga total nilai investasi Antam di tahun ini berada di kisaran Rp41,7 triliun. Dari sisi parameter profitabilitas, tingkat WA berada di angka 9 hingga 11%, dengan IRR yang menjanjikan, yaitu 18 hingga 21%, dan MAR sebesar 12 hingga 15%. Nilai NPV dengan asumsi WA 10% juga terbilang positif, berada di kisaran 5 hingga 8 triliun rupiah. Dan untuk periode pengembalian atau payback period, Antam memproyeksikan dapat dicapai dalam waktu 4 hingga 5 tahun. Keseluruhan angka ini mencerminkan struktur finansial Antam yang kuat, dengan risiko yang terukur dan prospek nilai jangka panjang yang menjanjikan. Berikut ini merupakan analisis sensitivitas PT Antam. Saat tertekan, EBITDA Antam berada di angka 5,38 triliun dan laba bersih 3,08 triliun. Saat optimal, EBITDA naik ke 8,07 triliun dan laba bersih 4,62 triliun. Ini gambaran betapa besar dampak harga nikel dan efisiensi biaya bagi kinerja Antam. Dari semua aspek yang dianalisis, bisnis Antam terbukti solid dan menjanjikan. Nilai IRR yang tinggi, NPV positif, dan periode pengembalian yang relatif cepat menjadikan bisnis ini layak dan berpotensi tumbuh untuk jangka panjang. Terima kasih telah menyaksikan, Antam siap tumbuh bersama kebutuhan mineral dunia.